Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bil khair alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Ustadz? Khususnya kelas 7, kelas 8, juga kelas 9 SMP IT Nur Ilmiah 1. Hampir 2 bulan kita tidak masuk ke dalam pembelajaran informatika. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz bisa menyapa antum meskipun hanya dari video yang antum tonton sekarang. Ustadz berharap ini tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita terus panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini Ustadz ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, karena kita kelas 7, kelas 8, kelas 9 memang pada saat daring ini pembelajaran informatika atau TIK itu tidak diajarkan, tetapi Ustadz tetap mengambil nilai, yaitu nilai proyek. Dan nilai proyek ini Ustadz bagi 3. Tetap ada nilai tugasnya, tetap ada nilai ulangannya, dan ada tetap nilai ujian praktek MIT-nya. Bagaimana caranya nanti Ustadz jelaskan. Baik anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah, kita mulai dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustadz kelas 7, kelas 8, kelas 9, proyek kita di mata pelajaran informatika adalah membuat survei di Google Formulir. Nah, Ustadz akan jelaskan dulu apa itu Google Formulir. Nah, mungkin antum pernah mengisi mutabaah kelas harian ya. Nah, contoh ini mutabaah kelas 8B, nama lengkap, misalkan, kemudian sholat subuhnya di mana, sholat zuhurnya, kemudian kalau sudah selesai diisi, maka kita kirim. Nah, ini dibuat, lihat, ada Google Formulir. Nah, jadi kita akan mencoba membuat Google Formulir. Dalam kasus ini kita akan mencoba membuat survei. Survei adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada responden. Ya, responden itu orang yang menjawab survei kita. Ya, contoh, apakah kalian survei untuk siswa belajar daring ya? Apakah kalian setuju kalau diteruskan belajar daring di rumah? Responden menjawab ya. Ada yang lain juga tidak. Responden itu lebih dari 1 biasanya. Nah, jadi dengan Google Formulir kita bisa memberikan beberapa pertanyaan yang dijawab. Salah satunya ini mutabah tadi. Nah, Ustadz akan coba membuka Google Chrome. Ini Google Chrome ya. Nah, jadi Google Formulir adalah salah satu fitur yang ada pada Google. Kan Google banyak fiturnya. Ada Google Map, Gmail, Drive, kalender, foto. Mungkin bagi yang kelas 7 masih awam. Jadi Google banyak fiturnya bang. Ada Google Map untuk peta, Gmail untuk email, Google Drive untuk menyimpan file, foto untuk foto, Duo untuk seperti Zoom. Nah, ada namanya Google Formulir. Nah, jadi tadi Google Formulir fungsinya untuk membuat beberapa formulir yang akan diisi oleh responden. Nah, kalau mutabah tadi itu salah satu jenis Google Formulir mutabah yang akan kalian isi di rumah setiap hari. Nah, pada kesempatan ini kita akan membuat survei di Google Formulir. Yang pertama, cara membuatnya. Oke, kita masuk ke cara membuatnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan email kita sudah masuk ke Google Chrome. Ya. Ciri-cirinya adalah di sebelah kanan ini, di gini Google Chrome ya. Di sebelah sini ada foto email antum. Jadi kita coba, kita close dulu, kita ketik google.com. Nah, ketika kita mengetik google.com, maka di sini ada perintah login. Kita harus login dulu dengan email kita. Salah satu syarat untuk kita memulai Google Formulir. Kita login, kita gunakan akun yang lain, atau kita kalau langsung login ya. Gunakan akun yang lain. Nah, kita masukkan email kita. Pak, email kita
Syairan. Kemudian berikutnya passwordnya apa sesuai dengan email antum masing-masing. Kalau udah berikutnya, oke, masalah. Oke, nah email Ustadz sudah masuk. Ini ciri-cirinya. Foto profil email Ustadz sudah masuk. Kalau sudah masuk, maka kita langsung saja klik di halaman di search engine Google Formulir. Nah, kita pilih yang ini ya. Pastikan antum memilih yang ini. Nah, di sini ada pilihan yang mana kita pilih yang pribadi. Oke, maka terbuka. Nah, ini adalah halaman utama Google Formulir. Nah, di sini ada formulir baru dan formulir terbaru. Artinya kalau kita memulai membuat Google Formulir itu di sini bisa dipilih ya, yang di jenis-jenisnya. Nah, yang di bawah ini formulir yang pernah kita simpan. Jadi anak-anak sekalian, Google Formulir ini kita tidak perlu save as, dia otomatis menyimpan sendiri. Kalau kalau Microsoft Word kan kita kerjakan, kemudian harus kita pilih file save as. Tapi kalau Google Formulir dia akan menyimpan secara otomatis. Oke, kita akan coba membuat yang baru. Oke, cara membuat yang baru itu kita klik kosong ini. Nah, inilah tampilan kerja Google Formulir. Dan ini hanya bisa terbuka kalau kita sudah masuk ke email kita, akun Google kita nih. Akun Google kita. Oke. Nah, anak-anak Ustadz, proyek kita adalah membuat Google Formulir. Seperti apa? Ini dia. Proyek yang harus antum kerjakan, membuat survei di Google Form persis seperti Ustadz. Ya, persis seperti Ustadz. Oke. Ada surveinya adalah survei kepuasan siswa belajar daring. Contohnya seperti ini. Ada asal sekolah, nanti antum jawab SMP, misalkan contoh ya, kelas 8, 11 jenis kelaminnya laki-laki. Ada pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kemudian dipilih, terus sampai antum memilih kirim ya, sampai antum memilih kirim. Nah, sekarang Ustaz akan mengajarkan antum bagaimana cara membuat seperti ini, ringkasnya saja. Oke, yang pertama adalah ini Ustaz bilang tadi. Ustaz kita kembali lagi ke sini. Inilah halaman utama awal ketika kita mau membuat Google Formulir. Nah, di sini ada judul. Oke, kita rubah judulnya, survei kepuasan belajar daring. Oke, ini targetnya boleh SD, SMP, SMA ya. Jadi yang boleh ngisi boleh SD, SMP, SMA. Nah, otomatis dia berubah di sini. Nah, ini judulnya. Nah, sekarang seandainya kalau kita mau menambah pertanyaan, kan survei itu pertanyaan-pertanyaan kan, maka kita harus menambah pertanyaan. Nah, cara menambah pertanyaan, ini ada pertanyaan. Kita klik tanda tambah. Oke, contoh kita lihat pertanyaan pertama di sini apa? Asal sekolah. Kita bisa copy. Ini kita hapus bintangnya. Asal sekolah. Perlu antum perhatikan, setelah pertanyaan kan pasti ada jawaban. Nah, jenis jawaban ada banyak. Antum lihat di sini. Ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, kotak centang dan lain sebagainya. Nah, untuk saat ini kita fokus di 1, 2, 3, 4, 5 saja. Saya akan ajarkan 5 saja. Karena untuk membuat survei ini butuh ini saja. Yang lainnya insya Allah ke depan kita pelajari. Oke. Jawaban singkat. Jika pertanyaan itu membutuhkan jawaban singkat, contoh asal sekolah, kan singkat saja. Misalkan jawabannya SMP Nurul Ilmi gitu kan. Atau SMP Negeri 8 atau SMP Negeri 7 kan singkat, maka jenis jawabannya jawaban singkat. Kalau paragraf berarti pertanyaannya, apa alasan kamu tidak ingin sekolah online? Maka jawabannya kan harus panjang ya, maka jenisnya harus paragraf. Nah, pilihan ganda misalkan jenis kelamin,
kita bertanya jenis kelamin. Nah, maka kita pilih pilihan ganda, pilih laki-laki, atau kita klik di sini kalau mau nambah opsi, tambahkan opsi, klik perempuan. Nah, ini sudah terklik. Oke. Atau kita milik, jadi kalau pilihan ganda ini hanya salah satu saja bisa dipilih. Contoh, kalau kita mau melihat hasilnya, kita bisa klik ini. Ini sudah kita buat kan. Kalau kita mau lihat hasilnya, kita klik plat tinjau. Nah, ini contoh tadi yang sudah kita buat di sini. Ini tampilan hasilnya, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, laki-laki atau perempuan. Jadi kalau pilihan ganda jenis jawabannya, maka dia hanya bisa memilih salah satu, ya. Nah, kemudian kalau kotak centang ini misalkan pertanyaannya apa ya? Bisa lihat nih, bagaimana kamu berinteraksi dalam selama belajar di rumah. Boleh pilih salah satu, bisa copy ya, pastikan misalkan jawabannya interaksi rumah belajar, paper school. Kita pilih yang kotak centang ini, kemudian copy, paste, dan seterusnya. Boleh lebih dari satu dan tak terbatas. Jadi untuk kotak centang kita perhatiin jauh lagi. Kalau kotak centang kita bisa memilih, responden bisa memilih lebih dari satu jawaban, ya. Nah, di sini kan ada beberapa yang menggunakan kotak centang. Nah, oke. Kemudian yang drop down. Nah, yang drop down yang terakhir, ya. Drop down misalkan kelas saat ini. Nah, jadi kalau seandainya kita mau nanya kelas saat ini, kita bisa pilih drop down. Ya, misalkan 7. Kelas di bawahnya kelas 8. Kemudian di bawah kelas 9, di bawahnya kelas 10 dan seterusnya. Nah, coba kita perhatiin jauh. Nah, maka ini. Jadi secara singkat, kalau kita mau buat pertanyaan di survei kita atau di Google Formulir kita, perhatikan kira-kira jawabannya itu jenisnya apa. Apakah jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down. Kita lihat punya Ustadz yang sudah selesai. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, asal sekolah karena pendek, maka kita pilih jenis jawabannya pertanyaan singkat. Kelas saat ini karena responden bisa memilih, maka ini pilihannya drop down. Nah, ini drop down, kita bisa memilih. Ini jenisnya drop down, ya. Yang ini jenisnya, nih drop down. Kemudian kalau ini hanya salah satu yang bisa dipilih, namanya pilihan ganda. Gambarnya seperti ini. Nih pilihan ganda. Kadang dia berbahasa Inggris. Kemudian kalau ini, nah ini namanya kotak centang, bisa dipilih lebih dari satu. Nah, jadi itu ya. Nah, jadi Ustaz apa dulu? Tuh, Ustaz kasih satu pertanyaan dulu. Asal sekolah, kalau mau yang asal sekolah tadi Ustaz apa dulu? Hapus jawaban. Asal sekolah, jawaban singkat. Nah, oke. Nah, ini saya jelaskan dulu. Ini fungsinya untuk menduplikasi pertanyaan. Ini menghapus pertanyaan, harus hapus, hilang dia. Tambah lagi. Lagi asal sekolah. Nah, jawaban singkat, ya. Ini wajib diisi. Ini kita wajib diisi seandainya pertanyaan kita beri seperti ini. Jadi kalau tidak diisi, akan ada tanda merah nanti di responden menjawab. Jadi harus di checklist jawab isinya, ya. Kemudian sebelah sini ada fitur tambah soal, misalkan jenis kelamin, apa kita mau, misalkan pilihan ganda. Nah, ada laki-laki, berarti laki-laki, di bawahnya perempuan. Ada jenis kelamin selain itu, ya. Nah, oke, ini wajib diisi juga.
Dah. Jadi antum membuat pertanyaan sesuaikan dengan jenis jawabannya. Ya. Ini kalau kita perhatiin jauh hasil yang kita buat ini, maka dia seperti ini kira-kira. Asal sekolah dijawablah sama responden antum. SMP Nurul Ilmi. Jenis kelamin laki-laki, dikirim. Dah, selesai. Ya. Nah, sekarang itu. Nah, seandainya antum sudah buat ini seperti ini, sudah seperti ini banyaknya pertanyaan. Ada berapa pertanyaan nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pertanyaan harus antum buat ya di proyek kita. Nah, jadi itu. Nah, nanti di sini Ustaz jelasin lagi. Di sini ada beberapa fitur sebelum Ustaz jelasin selanjutnya. Ini kita lewatin. Ini mempercantik ya, kalau antum mau menyesuaikan warnanya, temanya, gaya fontnya, gaya tulisan, ya, terserah antum. Tapi Ustaz tidak menuntut itu. Yang ini berarti jauh tadi melihat hasil sementara. Pengaturan. Pengaturan untuk survei kita kali ini kita centang supaya responden tidak bisa menjawab lebih dari satu tanggapan, satu jawaban. Dia hanya bisa satu jawaban, tidak boleh lebih. Ini kita nggak usah, presentasi, kuis juga nggak usah, karena ini khusus untuk soal. Kalau kita mau buat soal, karena kita cuma survei, maka tidak perlu. Ya, ini saja. Simpan. Ya, sudah semua ini anggap saja soalnya sudah 12 seperti ini. Ya. Nah, sekarang antum sudah buat, sudah selesai nih buatan antum. Sekarang bagaimana mengambil linknya supaya dapat link seperti seperti link mutabaah ini. Nah, ini dapat di mana? Nah, dapatnya dikirim. Kita pilih yang ini. Nah, di sini kita perpendek saja supaya mudah. Nah, inilah yang kita bagikan. Kita salin. Mau di mana kita bagikan? Apakah kita bagikan di WA? Di sini bagikan, minta kawan-kawan mengisi gitu ya. Nih, sudah muncul survei kepuasan belajar daring. Nah, tinggal nanti mereka klik. Nah, maka ketika mereka klik ya, maka akan keluar di Google Chrome dia. Nah, ya. Contoh. Nih, bisa isi, bisa kirim. Ini harus diisi katanya survei. Oke, kita kirim. Ini kita isi, kirim. Setuju, contoh ya, kirim. Setuju, kita kirim. Dah selesai. Tanggapan Anda telah terekam. Nah, anak-anak Ustadz, sifat dari Google Chrome ini kita tidak bisa menyimpan save as, save, tidak bisa. Dia semua perubahan otomatis tersimpan. Seandainya kita sudah close, kita mau cari left, kita kebingungan gimana cara mengedit kembali Google, sedangkan semua sudah terclose dan kita tidak simpan. Jangan khawatir, kita buka saja lagi Google Chrome dan pastikan kita ketik lagi Google dan pastikan akun kita masih login, akun Gmail kita. Pastikan ya, kalau tidak akan berhasil. Barulah kita ketik di sini Google Formulir. Nah, kita pilih yang seperti tadi, yang ini. Kemudian pilih ini. Nah, di mana dia yang terakhir? Formulir terbaru. Di sinilah yang kita buat tadi. Ya, survei kepuasan belajar. Nah, inilah yang kita buat tadi. Nah, jadi kita bisa lanjutkan, kita bisa edit dengan cara seperti tadi. Nah, setiap responden yang menjawab tadi, ya, setiap responden yang menjawab masuknya ke sini. Nah, masuknya ke sini. Nih, tadi dijawab oleh Ustadz tadi SMP Negeri 6. Ya, di sini isinya. Di sini antum bisa melihat tanggapan respon. Jadi setiap mutabah yang antum isi, ya, ini mutabah yang setiap antum isi, Ustadz bisa melihat responnya. Nah, ini responnya nih. Di sini responnya di sini. Dan ini bisa kita download. Nih, Ustadz, cara mendownloadnya ini. Dalam bentuk Excel, bisa kita download dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, ini hasil-hasil mutabah antum. Kalau ini tadi bisa kita juga klik. Ini buat spreadsheet baru, buat.
kemudian maka muncul seperti ini. Inilah data-data responden yang sudah menjawab ya. Kemudian bisa kita download file, kemudian muncul di sini. Maka dia muncul di sini. Tinggal kita show in folder. Inilah dia. Bisa kita buka dengan Excel. Jadi begitu anak Ustaz ya. Alhamdulillah kita sudah belajar bagaimana cara membuat kemudian membagikan linknya dengan tombol kirim ini, kemudian melihat responnya. Ini hanya bisa kita lakukan, ketiga hal tadi hanya bisa kita lakukan kalau kita sudah masuk ke akun Google kita. Salah satu ciri-cirinya ada foto profil email kita di sini. Kalau itu tidak bisa, kalau tidak masuk kita tidak bisa. Jadi begitu caranya. Nah, untuk proyek kita, saya sampaikan tadi, untuk proyek kita, antum buat persis seperti ini. Saya ulangin. Antum untuk proyek kita, antum Ustadz minta untuk membuat seperti ini. Nanti linknya Ustadz kasih, antum bisa copy paste ya. Ini saya hapus saja, hapus seperti ini. Saya tinjau. Nah seperti ini. Nah bagaimana penilaian Ustadz? Perhatikan nilai tugas. Nilai tugas Ustadz ambil dari ketika antum menonton video ini dan berkomentar. Komentarnya tulis nama antum dan kelas. Ya, video ini akan Ustadz posting di YouTube. Saya akan kasih linknya. Kemudian untuk nilai ulangan, antum membuat surveinya saja. Kemudian linknya, nah link yang ini, nanti link antum kirim ke link ini, antum bagikan ke Ustadz, antum salin bagikan ke Ustadz lewat Google Classroom. Nanti membagikannya di Classroom. Link yang ini antum bagikan, jadi Ustadz bisa cek, oh dia sudah membuat Google formulir survei kepuasan siswa, ya persis seperti Ustadz. Tapi bukan link yang Ustadz bagikan, tapi link antum buat sendiri, ya. Oke, itu untuk nilai ulangan. Jadi cukup antum kirim link saja. Untuk nilai mid-nya, nah link yang sudah antum buat ini antum bagikan ke kawan-kawan media sosial antum, baik di WA, di Facebook, di IG, antum bagikan, kemudian minta mereka mengisinya. Minimal 50 orang, siswa SD, SMP atau SMA, bebas ya. Yang jelas dia mengisi. Ustadz akan menilai dari Excel yang antum kirim. Jadi setelah kawan-kawan antum mengisi, nanti ini bertambah nih responnya nih. Jadi 60, 70 sesuai dengan orang yang mengisi. Boleh anak Nuril, boleh anak Rual, boleh anak Nuril, boleh anak luar. Silakan, tafadhol. Yang jelas antum klik respon nanti, kemudian antum klik yang Excel ini, antum download seperti tadi ya. Kalau antum lupa, ulangi lagi video ini ya. Baru yang Excel ini antum kirim ke Classroom nanti medianya Ustadz berikan, tugasnya Ustadz berikan, dikirim di situ. Nah jadi anak-anak Ustadz kasih waktu 1 bulan, paling lambat tanggal 30 September. Nilai tugasnya tonton video dan komentar. Nilai ulangannya membuat survei di Google formulir tadi dengan bukti link antum kirim ke Ustadz, link yang antum buat bukan link Ustadz ya. Kemudian nilai mid ya, antum bagikan link ini, kemudian diisi oleh kawan-kawan antum ya. Hasilnya berupa Excel antum kirim. Itu untuk nilai mid. Oke, anak Ustadz, afwan minkum. Itu saja mungkin dari Ustadz ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan antum WA saja Ustadz langsung, karena tidak ada jam untuk belajar informatika. Ustadz berharap antum pahami. Kalau antum masih kurang mengerti, antum bisa searching di YouTube ya. Jadi afwan minkum, kita tutup dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.